Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, khususnya kalian yang berada di kelas 8. Bertemu lagi dengan Bu Farah di sharing bimbingan konseling. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kenapa sangat penting dan terus bahasan ini dilakukan? Karena ternyata hubungan teman sebaya memiliki banyak aspek di dalamnya. Begitu juga hal-hal yang memang sangat mempengaruhi hubungan teman sebaya dengan hubungan sosial yang lain. 1. Remaja memiliki keterampilan sikap, tugas, dan perkembangan yang berkenaan dengan kehidupan sosial dengan teman sebaya. Pada kali ini, Bu Farah akan membahas bahwa kalian, anak-anak remaja, harus memiliki jati diri yang kuat, sehingga mampu bersikap dalam menghadapi konformitas-konformitas yang ada di sekitar kalian. Nah, apa aja sih konformitas itu? Dan kenapa penting dibahas dalam hubungan teman sebaya? Kita lanjutkan dalam bahasan setelah ini. Di masa ini sangat berkembang social cognition. Apa itu social cognition? Yaitu kemampuan remaja untuk memahami orang lain dan lingkungan sekitar. Berkaitan dengan social cognition pada remaja, remaja memiliki tugas perkembangan yang baru, yaitu keinginan untuk mempererat tali persahabatan dengan teman seusianya. Nah, di masa ini juga remaja akan mengalami fase berkembangnya sikap conformity, yang disebut juga konformitas. Apa itu konformitas? Adalah kecenderungan remaja untuk menyerah, bahkan mengikuti opini, pendapat, nilai, kegemaran, kesukaan orang-orang di sekitarnya, teman-teman di lingkungannya. Konformitas tadi, kecenderungan untuk ikut-ikutan atau mengikuti arus, memiliki dua dampak. Bisa mengarah pada dampak positif dan bisa juga mengarah pada dampak yang negatif. Kita bahas dulu konformitas yang akan menimbulkan dampak positif. 1. Adanya companionship. Teman menjadi sahabat yang baik dan erat dengan kita. Hubungan itu sangat erat dalam menjalin persahabatan dengan teman sebaya. 2. Menstimulasi kompetensi. Pada masa ini, teman menjadi sumber informasi. Kalian akan terdorong untuk menjadi seperti teman-teman di lingkungan kalian. Potensinya, bakatnya, minatnya, kegemarannya, bahkan cenderung kalian sama dengan lingkungan sekitar. Teman menjadi sumber informasi, sumber belajar kita memacu potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang lain. Contohnya, ketika temanmu ikut terlibat dalam OSIS, ada keinginan kamu untuk seperti temanmu yang terlibat dalam OSIS. Seperti juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bersama teman-teman, atau terlibat dalam ikut relawan kegiatan-kegiatan sosial. Yang ketiga, memiliki dukungan fisik. Menghibur teman saat mereka sedang bersedih. Yang keempat, ada dukungan ego. Memikirkan dan menanggung perasaan yang sama yang dialami oleh teman. Yang kelima, social comparison. Termotivasi untuk mengikuti ajang perlombaan yang diikuti oleh teman kita juga. Yang keenam, afeksi. Tidak saling menyakiti,
satu sama lain antar sahabat saling menjaga dan menghargai di antara sahabat. Oke, 6 hal tersebut adalah bentuk konformitas yang berdampak positif dalam hubungan teman sebaya. Nah, selanjutnya ada juga yang berdampak negatif atas hubungan konformitas tadi. Ternyata konformitas negatif sering dianggap oleh hal-hal yang melanggar aturan. Karena biasanya melanggar aturan cenderung dilakukan secara kolektif dibandingkan dengan cara individual, atau lebih sering dilakukan bersama-sama daripada dilakukan sendiri-sendiri. Pertama, contoh, mencontek, mencuri, merokok, merusak, tawuran, bahkan mengumpulkan uang dengan paksa dari teman. Dan yang parah lagi, melakukan bullying secara bersama-sama. Hal-hal yang tadi Bu Farah sebutkan terjadi dilatar belakangi oleh proses krisis mencari jati diri. Karena sebenarnya remaja sendiri atau mereka yang melakukan konformitas negatif tadi belum memiliki jati diri yang kuat. Padahal sejatinya setiap remaja harus memiliki jati diri yang kuat sehingga tidak terpengaruh oleh konformitas negatif. Proses mencari jati diri tadi memang sangat sulit. Kadangkala jati diri tidak sesuai dengan harapan lingkungan yang ada. Jika remaja belum memiliki jati diri yang kuat, kecenderungan untuk mengikuti konformitas negatif dari kelompoknya sangat tinggi. Dan itu akan mengakibatkan remaja mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Contoh, dalam ilustrasi ini akan Bu Farah sebutkan. Ada suatu kasus. Anak remaja merokok sepulang sekolah. Ketika ditanyakan informasi dan alasannya, 87% anak remaja tersebut menjawab, satu atau lebih dari temannya adalah perokok juga. Dan itu juga membuktikan bahwa kalau kita berada dalam lingkungan konformitas negatif, mau tidak mau ada kecenderungan kita untuk ikut terlibat dalam konformitas negatif tersebut. Kedua, pernah terjadi tawuran. Ketika ditanya, kenapa ikut tawuran? Alasannya sungguh mencengangkan. Ada rasa keinginan merasa harus menolong anggota kelompoknya. Atau merasa kelompok tersebut harga dirinya terinjak-injak oleh kelompok lain. Sehingga ada perasaan untuk melindungi dan bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, sebenarnya banyak hal yang terjadi, perilaku-perilaku negatif yang terjadi biasanya bukan dilakukan karena keinginan individu tersendiri, tapi keinginan secara kolektif atau bersama-sama yang diakibatkan oleh konformitas negatif tadi. Rasa kecenderungan ingin ikut menyesuaikan dengan anggota kelompoknya. Kesimpulan dari materi ini adalah remaja harus mengenal dirinya, mengenal jati dirinya dengan baik, sehingga mampu menentukan sikap atas lingkungannya. Remaja juga harus memiliki ketegasan jika berada dalam lingkungan sosial yang mengajak pada konformitas negatif. Mereka harus berani bilang tidak atau merespon sesuatu dengan respon yang positif untuk menolak setiap ajakan yang mengarah pada sikap negatif. Selanjutnya, selektiflah memilih teman. Seperti berteman dengan si penjual minyak wangi. Kamu akan tercium juga bau wanginya. Sebaliknya, kalau kamu berteman dengan si pandai besi, percikan apinya menempel di kulitmu. Dan bahkan
bau asapnya menempel di pakaianmu. Nah, pilih mana? Mau berteman dengan si penjual minyak wangi atau berteman dengan si pandai besi? Kamulah yang menentukan pilihanmu dan cara bertemanmu. Maka, kenali jati dirimu dengan baik dan selektiflah dalam memilih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.